Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkah dalem sugeng Paskah. Anda pernah menerima hadiah, entah karena ulang tahun atau alasan apapun? Betapa kita bergembira menerima pemberian. Dan Anda pernah memandang si pemberi seperti apa berekspresi? Betapa lega, betapa bersuka cita karena bisa memberikan sesuatu yang diterima dengan senang hati. Itulah pemberian. Dan Anda pasti juga punya pengalaman memberi. Rasakanlah ketika Anda memberikan sesuatu pada seseorang, apapun konteksnya, Anda merasa lega, Anda merasa plong, Anda merasa sukacita dan gembira karena berbagi, karena memberi, karena share, karena peduli. Demikianlah sebenarnya konteks pewartaan atau konteks sharing iman atau konteks kesaksian. Hari-hari ini firman Tuhan dari Kisah Para Rasul mengajak kita untuk bangkit dari kematian, mengalami kebangkitan Kristus dan Pentekosta, dan kemudian kemana-mana bercerita, berkabar tentang kebaikan Allah. Bapak Suci Fransiskus dalam salah satu seruannya, seruan apostolik berjudul Evangelii Gaudium, Sukacita Injil, mengajak kita pertama-tama untuk bergembira karena Allah yang menyelamatkan. Yang kemudian mengajak kita untuk berbagi, mewartakan dengan semangat kegembiraan hidup yang telah kita peroleh terlebih dahulu dari Tuhan. Dalam artikel 10, Bapak Suci mengatakan demikian. Hidup bertumbuh dengan dibagikan dan menjadi lemah dalam pengasingan dan kenyamanan. Saudara-saudara, hidup itu meningkat pada taraf yang lebih tinggi. Bapak Suci mengatakan kalau itu dibagikan, dan betapa akan kerdil dan betapa tidak bertumbuh ketika kita mengamankan kenyamanan diri sendiri dan menjadi terasing karenanya. Sesungguhnya mereka yang paling beruntung adalah mereka yang mengesampingkan rasa aman dan menjadi bersemangat dengan perutusan mengomunikasikan hidup pada sesama. Siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah yang memberi dari kegembiraan hati. Maka Anda beruntung. Kita semua beruntung karena ditanamkan oleh Allah kegembiraan hati untuk memberi, untuk berbagi. Selanjutnya, artikel 10 mengajak kita untuk menjadi pewarta yang lahir dan mewartakan dalam sukacita. Konsekuensinya, seorang pewarta Injil tidak pernah pulih seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. Saya baca lagi. Konsekuensinya, seorang pewarta Injil tidak pernah pulih seperti orang yang baru pulang dari pemakaman. Seperti apa orang pulang dari pemakaman? Murung, sedih, menangis, tidak menampakkan kegembiraan dan gairah itu. Dilanjutkan lagi. Dan semoga dunia zaman kita yang sedang mencari, kadangkala dengan kecemasan, kadangkala dengan harapan, mampu menerima kabar baik, bukan dari para pewarta yang murung. Hei para romo, hei bruder suster, hei katekis, hei para prodiakon, hei kita semua yang dipercaya Tuhan untuk bercerita, mewartakan dan bersaksi. Jangan bercerita dan bersaksi dengan hati murung. Bukan dari para pewarta yang murung, putus asa, tidak sabar atau khawatir, tetapi dari pelayan Injil yang hidupnya semarak dengan semangat, yang telah menerima lebih dulu sukacita Kristus. Hidup yang semarak, penuh semangat. Kenapa? Karena sukacita Kristus yang diberikan kepada kita ialah dirinya sendiri yang dibagikan. Maka
ketika kita mau bercerita, ketika kita mau bersaksi, ketika kita mau sharing homili dan seterusnya, siapkan hati yang gembira, yang bersyukur, sehingga orang yang menerima pewartaan kita menangkap dan juga mengalami pengalaman yang kita alami. Amin. Mari kita berdoa. Engkau telah memilih kami ya Bapa untuk menjadi saksi dan pewarta kebangkitan-Mu, kebangkitan putramu. Kami mohon kepadamu, semoga kobaran api Roh Kudus-Mu selalu menyemangati kami yang semarak dengan rasa syukur dan sukacita itu untuk mewartakan kepada siapapun, supaya semakin banyak orang mengimani Engkau yang murah hati, yang berbagi, yang berkorban diri bagi seluruh umat manusia demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, pribadi per pribadi dan keluarga kita, terutama pewartaan dan pengabaran kita, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.